Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia, sukses mulia untuk kita semua. Salam Kaltara di hati. Perkenalkan, nama saya Lilis Darliah. Nama panggilan saya atau nama pena saya itu Ailis Darliah. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Kota Tarakan. Saya lahir di Bandung 46 tahun yang lalu, dan kesibukan saya hari ini selain sebagai guru, saya juga ibu rumah tangga dengan 7 anak. Kemudian saya juga sebagai salah satu pegiat literasi di Kota Tarakan. Saya tertarik di dunia sastra mungkin dari sastranya itu sendiri ya. Saya lebih tertarik dari kecil sudah mulai suka baca puisi, tapi saya tidak bisa menciptakan puisi. Saya suka nyanyi, tapi lebih memperdalam mungkin setelah saya datang di Kota Tarakan merantau 15 tahun yang lalu. Saya bergabung dengan teman-teman yang pegiat literasi. Di sanalah saya mulai tertarik untuk ikut terjun di dunia literasi, dan saya juga memilih sastranya lebih kepada puisi. Beberapa karya saya yaitu ada beberapa buku antologi puisi, salah satunya ini ada buku Menilik Rindu, kemudian ada buku Semburat Senja di Bumi Paguntaka. Ini salah satu buku antologi yang dibuat di sekolah bersama rekan guru sama murid-murid, dan ini buku yang menghantarkan sekolah SMA 3 menjadi salah satu sekolah aktif literasi tingkat nasional. Dan saya mendapat penghargaan guru aktif literasi juga, kepala sekolahnya aktif literasi nasional. Ini ada beberapa buku yang dihasilkan dari KMGKA ya. Kelas menulis guru Kalimantan Utara ini adalah salah satu buku yang pertama yang ini. Yang pertama yang ini. Ini antologi di sekolah. Kemudian saya yang kedua ini saya lepas. Jadi saya di kelas menulis guru Kaltara yang ini, ada apa dengan buku kita. Kemudian saya ikut penerbit Indi. Jadi ada beberapa buku, 4-6 buku. Ini adalah salah satunya yang saya hasilkan. Ada sejenisnya, ada memoir ya. Memoir itu adalah buku tentang kisah ya, kumpulan antologi tentang kisah-kisah perjalanan kita sendiri. Makna dunia sastra bagi saya tentunya ini adalah salah satu seni ya, salah satu seni yang bisa menghaluskan rasa, menghasilkan karya. Kemudian salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan itu adalah sastra. Kemudian saya juga mengubah cara sudut pandang saya terhadap hal itu menjadi berbeda. Saya sering melakukan kolaborasi ya. Saya sering berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama seniman. Baik dari pegiat literasi, komunitas-komunitas literasi yang ada di Kota Tarakan, kemudian ada Dewan Kesenian, ya Dewan Teater, kemudian tokoh-tokoh seni, itu biasa kami bergabung di dalam beberapa kegiatan komunitas. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali keterkaitan pendidikan saya dengan sastra. Hanya katanya teman-teman sih di kantor bahwa saya itu adalah guru tata boga yang tersesat di bahasa. Jadi dari tata boga ya Bu ya? Iya, basic pendidikan saya jurusan pendidikan tata boga. Saya dulu kuliah di Bandung di Universitas Pendidikan Indonesia. Tersesat ke dunia Iya, sastra. ke dunia sastra karena dulu
ketika jadi guru, waktu pertama kali saya jadi guru itu yang ditawarkan ngajar bukan tata boga, bukan mulok, tetapi seni budaya. Dari situlah saya sering belajar, mempelajari itu. Akhirnya saya jatuh cinta dengan seni. Alasan pertama ya. Pertama tuh menghibur sebagai hiburan bagi saya. Kemudian yang kedua, ternyata saya punya bakat di situ. Saya gali potensi dan bakat saya untuk di dunia sastra ya. Saya punya keberanian untuk menuliskan sesuatu. Dulu hanya menikmati menikmati hasil sastra. Akhirnya saya mencoba untuk mengeksplorasi diri untuk menciptakan itu dan berani menuliskannya. Yang pertama, menghaluskan rasa. Kemudian lebih kepada kalau seni sastra itu kan kita lebih banyak penghayatan tuh. Jadi kayaknya kita lebih mudah melatih empati ya. Kemudian kita juga bersosialisasi dengan teman-teman rekan sesama literasi. Kemudian kita juga di komunitas itu kan diajarkan untuk bermanfaat untuk kegiatan sosial. Jadi dunia sastra ini bisa menyatukan semua aspek, bahkan dijadikan sebagai ajang untuk kita memperkenalkan sastra, tapi memperkenalkan juga bahwa rasa yang kita punya ini bisa dituangkan dan bisa diungkapkan gitu. Saya itu merasa masih sebagai pemula, jadi saya selalu menuangkan hal-hal itu berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, baru saya tuliskan. Kadang lagi duduk, tiba-tiba saya lihat kayaknya bagus gitu. Terus saya misalnya jogging sore-sore, saya kan pecinta langit, saya anak kolong, anak langit. Ya jadi kalau saya lihat langit, lihat awan, terpikirkan saya untuk menuliskan itu, karena menurut saya ini penyuka senja juga gitu. Jadi setiap senja itu membuat saya terinspirasi untuk menulis. Senja itu menginspirasi, senja itu selalu datang dirindukan, ya kan? Kehadirannya selalu dirindukan, tapi keberadaannya sebentar, tapi dia memberikan makna terdalam pada diri kita. Karya yang paling berkesan itu salah satu buku memoir tentang 2021. Bukunya saya tidak bawa, ya. Di situ saya menuliskan tentang kerinduan saya kepada sosok ibu. Tepatnya bukan hanya ibu saya. Jadi karena saya ini kemarin punya kisah tahun 2020 itu kita dipisahkan oleh COVID dengan anak saya, jadi saya menulis di buku tersebut itu tentang kerinduan saya terhadap mereka, dan di situ juga ada tuangkan puisi tentang kerinduan saya. Jadi itu tuh betul-betul mewakili perasaan saya ungkapkan bagaimana kita bertemu, kemudian kita berpisah dan dipisahkan oleh jarak serta COVID yang membuat kita susah kemana-mana tahun itu gitu. Itu banget berkesan banget. Dengan terus belajar, terus bergabung dengan teman-teman rekan sesama komunitas, karena itu yang memberikan motivasi saya, menginspirasi saya untuk terus berkarya. Kan kata Pramudia Anantanur ya, mengatakan bahwa kalau kau ingin abadi maka menulislah. Dan itu saya temukan dari pergaulan saya, berkolaborasi saya dengan teman-teman, sehingga saya merasa bahwa semua hal itu perlu dituliskan untuk kita abadi. Kalau menurut saya seni sastra sekarang perkembangannya cukup luar biasa ya. Artinya sama seperti perkembangan literasi yang ada di Kalimantan Utara pada umumnya.
itu literasi itu kan dianggap bahwa kalau menurut penelitian PISA itu kan rendah kita Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kami pegiat literasi itu menganggap bahwa itu bukan satu hal yang, penemuan PISA itu menyedihkan bagi kami karena geliat literasi itu semakin terus peningkatannya, dan kita bagian dari perjuangan itu. Kita mengajak semua warga masyarakat, saya memelapak buku, saya read aloud dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, karena kita concern di komunitas itu, concern kepada permasalahan anak dan perempuan. Jadi dibilang kalau literasi kita lemah itu tidak ada. Sama dengan sastra. Jadi semakin kesini makin meningkat, karena sekarang itu dalam berpuisi salah satunya sastra paling mudah adalah puisi. Puisi itu kenapa dikatakan mudah? Karena kita bisa menuliskan dengan bebas. Apa yang kita rasa, tidak ada patokan yang harus kita penuhi, tulis aja. Itu yang menurut saya itu yang menjadi berkembang pesat. Jadi siapapun bisa jadi penulis, dan siapapun kalau mereka sadar bahwa mereka menyukai sastra. Karena diri kita adalah sastra itu sendiri. Semakin harapan saya semakin kesini semakin banyak orang sadar bahwa pentingnya mencintai dunia sastra, kemudian menjadi bagian dari sastra itu sendiri, kemudian menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan bisa dinikmati, terutama setelah berkarya itu dipublis, ya. Jangan menulis tapi tidak dibilang-bilang. Salah satunya UPT Budaya inilah yang akan mempromosikan tentang dunia sastra ke masyarakat di Kalimantan Utara. Suka duka menjadi seniman. Sukanya dulu ya. Saya sukanya itu adalah saya keluar dari zona nyaman, ya. Kemudian saya sukanya itu saya keluar dari rutinitas sehari-hari saya yang sebagai pengajar di sekolah dengan lingkungan yang monoton gitu. Jadi akhirnya saya keluar. Nah, itu membuka pemikiran saya, kemudian cara berpikir saya berubah. Jadi melalui sastra ini mindset saya berubah. Jadi saya bisa menilai sudut pandang suatu masalah yang ada di sekolah itu dengan sudut pandang yang berbeda, itu ya. Jadi saya sukanya di situ. Kemudian saya merasa, oh bakat saya ini tergali, potensi saya itu ada, ya. Jadi itu yang membuat saya suka dengan menjadi seniman. Kemudian saya kan suka ini nih, gitu. Saya suka ngoleksi hal-hal yang pernak-pernik ini. Kalau seniman itu kan kelihatan unik, gitu. Saya dengan kalau dukanya apa ya? Selama ini saya nggak ada dukanya deh, karena buat saya seni itu sebagai hiburan. Dunia sastra yang saya cintai ini adalah sebagai hiburan, sebagai hobi. Jadi tidak ada kedukaan di sana. Justru itu adalah kebahagiaan yang saya dapatkan. Kayaknya kalau pensiun kerja iya, karena ada batasnya. Tapi kalau untuk sastra tidak ada batas usia. Sama seperti pesannya Ki Hajar Dewantara, rumah adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Begitu juga bagi saya bahwa seniman itu setiap orang bisa jadi seniman. Tinggal bagaimana kita mengasah dan kembali pada konsep bahwa kalau kita pengen abadi, maka menulislah. Tulis apa yang ingin kamu tuliskan dan disitulah keabadian kau miliki. Kesan dan pesan ya. Yang pertama, kesan saya terhadap UPT Taman Budaya ini sangat-sangat luar biasa ya. Dari pertama saya mengetahui ada UPT Taman Budaya dan saya memperhatikan beberapa tayangan YouTube, di situ dapat seniman-seniman. Jadi saya mengenal seniman-seniman yang ada di Kota Tarakan, di Kalimantan Utara pada umumnya.
dan mereka adalah orang-orang yang menginspirasi, dimunculkan oleh UPT Budaya, yang mungkin itu adalah seniman-seniman tersembunyi yang akhirnya mereka muncul dan karyanya juga jadi banyak dikenal. Kemudian UPT Budaya juga selain memperkenalkan seniman, kemarin itu kalau tidak salah ada beberapa pentas yang dilakukan, dan itu adalah bagian daripada pelestarian budaya. Itu sudah sangat luar biasa, dan saya harap di tahun ini saya bisa ikut di ajangnya UPT Budaya ya. Jangan lupa Ibu Kepala UPT. Tolong ya. Pesannya ya? Iya. Tetap mempertahankan kualitas terbaiknya, tetap bekerja keras dan tetap sehat, bahagia selalu, dan terus cintai, sebarkan budaya ini ke seluruh Kalimantan Utara dan Indonesia.